Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliatul Heria dan rekan saya Dinda Salsa Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Moderasi Beragama di Sekolah Dasar. Langsung saja ke latar belakang dan urgensi. Indonesia adalah bangsa dengan kekayaan keragaman suku, budaya, dan agama. Namun, keragaman ini menyimpan tantangan besar. Di antara tantangan tersebut yaitu ada potensi disintegrasi, resiko perpecahan jika perbedaan tidak dikelola dengan bijak. Yang kedua ada infiltrasi paham ekstrem, ancaman radikalisme yang merusak kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga ada kebutuhan moderasi, menyeimbangkan pengalaman agama pribadi dengan hak beragama orang lain dalam bingkai NKRI. Mengapa harus di sekolah dasar? Karena yang pertama itu pondasi jati diri. Anak usia SD berada dalam tahap perkembangan kognitif yang sangat reseptif terhadap penanaman nilai moral dan etika sosial. Karakter building. Pendidikan dasar bukan sekedar transfer of knowledge, melainkan proses pembentukan karakter jangka panjang. Terus, sebagai imunitas dini, pemahaman moderat memberikan perlindungan atau imunitas terhadap pengaruh sikap intoleran yang mungkin ditemui di luar sekolah. Yang selanjutnya itu ada pendekatan dan metode. Yang pertama ada deskriptif kualitatif, bertujuan mendeskripsikan secara sistematis fakta dan hubungan antar fenomena internalisasi nilai toleransi. Yang kedua ada library research, menghimpun data melalui literatur relevan, jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya itu ada teknik analisis isi. Yang pertama memfokuskan kajian pada masalah utama. Yang kedua mendeskripsikan temuan secara mendalam. Yang ketiga validitas data, kritik sumber, dan verifikasi referensi terbaru. Selanjutnya yaitu ada prinsip moderasi beragama. Moderasi beragama memberikan kerangka kerja moral kokoh melalui 3 prinsip utama. Yang pertama ada tawasud, jalan tengah, menghindari sikap ekstremisme kanan atau radikal maupun kiri liberal. I'tidal atau keadilan, bertindak adil, proporsional, dan teguh pada prinsip kebenaran objektif. Yang ketiga ada tasamud, toleransi, menghargai perbedaan tanpa harus mendangkalkan atau mengorbankan keyakinan. Yang selanjutnya ada internalisasi nilai karakter. Yang pertama ada psikologi perkembangan. Yang kedua pembelajaran PAI. Psikologi perkembangan siswa SD berada dalam tahap operasional konkret. Mereka belajar melalui contoh nyata dan pembiasaan terstruktur. Yang kedua, pembelajaran PAI. Integrasi nilai moderasi dalam pendidikan agama Islam terbukti mengubah cara pandang siswa terhadap perbedaan keyakinan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Dinda Salsa Aprilia. Baik, terima kasih. Lanjut ke peran strategi guru. Peteladanan role model, transmitter dan organizer. Guru bukan hanya pengajar tapi pengelola interaksi sosial di kelas. Pendekatan dialogis, memberikan ruang diskusi mengenai keberagaman dengan santun dan terbuka. Sikap tidak memihak, menunjukkan prinsip melalui pengamatan langsung siswa. Internalisasi tidak efektif jika hanya teori. Guru harus hadir sebagai model perilaku adil dan toleran. Selanjutnya yaitu membangun budaya sekolah. Miniatur masyarakat. Sekolah harus menjadi percerminan masyarakat multikultural yang harmonis melalui praktik harian. Transformasi tindakan, pembiasaan menyapa teman tanpa membeda-bedakan, kerjasama dengan kelompok heterogen atau latar belakang berbeda. Peringatan hari besar secara edukatif dan inklusif. Selanjutnya yaitu ada integrasi kurikulum, yaitu aspeknya kurikulum formal. Strategi implementasinya
penyisipan nilai moderasi dalam materi ajar PAI, PKN, dan IPS. Tujuan akhirnya yaitu untuk pemahaman teoritis yang kuat. Selanjutnya yaitu ada ekstrakurikuler. Strategi implementasinya kegiatan pramuka, seni, dan olahraga yang lintas kelompok. Tujuan akhirnya yaitu untuk praktek gotong royong dan empati. Selanjutnya ada media belajar. Strategi implementasinya penggunaan media digital yang menampilkan profil keberagaman Indonesia. Tujuan akhirnya yaitu untuk internalisasi nilai kebangsaan yang menyenangkan. Lanjut, ada dampak internalisasi. Yang pertama yaitu empati dan keterbukaan. Meningkatnya merasa menghargai terhadap teman yang berbeda latar belakang sosial agama. Yang kedua, reduksi fanatisme. Meminimalisir potensi konflik identitas dan fanatisme sempit sejak usia dini. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Mencetak generasi yang memiliki keseimbangan antara iman dan teguh dan sikap inklusif. Selanjutnya ada sintesis hasil kajian. Yang pertama yaitu ada strategis, yaitu moderasi beragama adalah instrumen kunci dalam pendidikan karakter di abad 21. Yang kedua ada pilar utama. Keberhasilan ditentukan oleh sinergi guru, lingkungan, dan kurikulum. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Menjaga keutuhan bangsa melalui pendidikan dasar. Sinergi keseluruhan elemen sekolah akan membentuk karakter peserta didik yang inklusif, adaptif, dan mampu menjaga keutuhan dalam bingkai keberagaman bangsa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your heart beating, gone, breathing.